Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Hanya gara-gara kiriman peti, TKW Taiwan ini harus masuk pengadilan. Baru-baru ini, Kejaksaan Distrik Silin Taipei City mengadili kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI, yaitu Mbak Linda yang terlibat kasus pengiriman pete atau jengkol ke Taiwan. Jaksa menilai Linda telah melanggar hukum karena dengan sengaja menyuruh orang tuanya di Indonesia mengirim pete ke Taiwan. Sementara pete merupakan salah satu makanan yang dilarang dikirim ke Taiwan. Namun karena Linda hanya beralasan merindukan rasa masakan kampung halamannya dan tidak ada maksud lain, ia juga menyatakan penyesalan yang mendalam setelah melakukan kejahatan tersebut. Ia tidak tahu kalau pete dilarang dikirim ke Taiwan. Selain itu, selama pemeriksaan Linda bersikap baik, tidak ada catatan kriminal sebelumnya. Dilansir dari United Daily News, yaitu tanggal 18 bulan 10 kemarin, Linda yang datang ke Taiwan bekerja di daerah Nehu merindukan masakan kampung halamannya, yaitu pada bulan April lalu ia menyuruh orang tuanya di Indonesia untuk mengirimkan pete seberat 0,92 kg ke Taiwan. Setelah melewati pemeriksaan Departemen Bea Cukai Taipei, petugas menemukan bahwa di dalam paket ada barang pete yang merupakan salah satu barang yang dilarang dikirim ke Taiwan. Biro Kepolisian Bandara kemudian mengirimkannya ke Kejaksaan Silin untuk penanganan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Karantina Tumbuhan. Kejaksaan Negeri Silin mengakhiri penyelidikan dan memberikan sanksi tidak ada pelanggaran atau dibebaskan. Hati-hati bawa pete atau kirim pete ke Taiwan ya, bisa terancam denda sampai 150.000 NT atau sekitar 75 juta rupiah. Diliput dari Liputan BMI. Biro Inspeksi dan Karantina Hewan dan Tumbuhan Taiwan atau COA mengatakan bahwa siapapun yang membawa masuk atau mengirimkan pete ke Taiwan bisa terancam denda hingga 150.000 NT atau sekitar 75 juta rupiah. Seperti kita ketahui, buah pete atau jengkol merupakan salah satu jenis tumbuhan biji-bijian dan ada pelongnya. Apabila dibawa masuk Taiwan harus melalui karantina terlebih dahulu. Melalui akun Facebooknya, COA memposting dan mengingatkan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam membawa atau meminta kiriman makanan yang mengandung daging serta makan makanan mentah. COA juga menjelaskan jenis produk tanaman yang diimpor dari luar negeri harus mengikuti prosedur yang berlaku di Taiwan, yaitu berasal dari negara atau wilayah yang dikenal menerbitkan sertifikat karantina resmi sesuai dengan hukum dan peraturan di Taiwan. Juga secara proaktif mengatakan dan lulus dari prosedur karantina. Seperti halnya membawa atau mengirim pete atau jengkol itu termasuk melakukan pelanggaran. Bibit tanaman dan buah segar bisa dikenakan denda hingga 150.000 NT atau sekitar 75 juta rupiah. Sebagaimana diketahui akibat dari adanya wabah COVID-19, banyak warga asing di Taiwan yang tidak bisa pulang ke negara asal sehingga menyebabkan mereka rindu dengan makanan khas dari kampung halamannya. Menurut COA, hal tersebut termasuk ilegal. Sanksinya tidak hanya ada denda, tetapi juga harus bertanggung jawab atau dipidana. Mereka ada yang meminta teman maupun kerabat dari kampung halaman untuk mengirimkan produk makanan dari daging hewan dan tumbuhan ke Taiwan. Dalam postingannya, COA juga meminta dan mengingatkan supaya semuanya lebih berhati-hati karena apabila barang tersebut dikirim ke Taiwan, pasti akan dibungkus dan dimusnahkan.
Nah, itu tadi guys, jadi ceritanya atau kronologinya itu Mbak Linda ya. Mbak Linda adalah seorang TKW Taiwan yang dimana dia sekarang bekerja di Nehu, dan karena memang sudah lama sekali pulang ke Indonesia ya, atau tidak pulang ke Indonesia, dan dia mungkin rindu ya dengan pete atau jengkol, dan dia ingin keluarganya untuk mengirimkan sebagian pete ke Taiwan. Dia tidak pernah tahu ternyata mengirim atau pengiriman pete ke Taiwan itu harus melalui karantina atau apa, saya kurang paham itu, tapi yang pasti katanya sih tidak diperbolehkan begitu guys. Nah, atas kasusnya ini Mbak Linda juga harus wirawiri ke pengadilan ya untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi karena Mbak Linda ini kan belinya bukan untuk dijual kembali tapi untuk dikonsumsi sendiri, dan dengan iktikat yang baik dari Mbak Linda sendiri akhirnya Mbak Linda dibebaskan, bahkan tidak dikenakan denda guys. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, yang mungkin nih mengikuti channel saya pasti tahu ya, sebelumnya dulu pernah ada kasus yang sama, yaitu seorang TKW Taiwan yang datang ke Taiwan itu membawa pete ya guys, dan saat di bandara itu dikenai denda sebesar 3.000 NT. Nah, padahal peti tersebut sudah dibungkus sangat rapi ya, dilakban juga. Tapi saat dibawa oleh Mbak Eti Purwanti itu ternyata terdeteksi guys oleh alat X-ray di bandara. Nah, mirisnya katanya peti itu adalah titipan temannya guys. Ya, jadi belum sampai kerja itu sudah dikenakan denda sekitar 3.000 NT. Ya, jadi nasibnya malang sekali begitu. Nah, ini pelajaran juga sih ya buat teman-teman yang sekiranya ingin makan pete gitu, seharusnya kan beli di Taiwan saja, karena di Taiwan juga banyak loh guys ya yang jualan pete. Di toko Indonesia juga ada, kadang bahkan di Shopee, di online juga ada yang jual. Jadi nggak usah repot-repot harus minta kiriman dari rumah karena memang sangat beresiko. Nah, jadi resikonya nggak cuman didenda, bahkan bisa dipidanakan guys. Tapi memang untung-untungan sih guys, karena kemarin juga saya ada lihat salah satu teman kita atau netizen di situ berkomentar bahwa dia itu ada jualan pete di Taiwan, dan setiap dia minta kiriman dari Indonesia, bahkan nggak cuma sekilo 2 kilo guys, berpuluh-puluh kilo pun dia bisa lolos guys masuk ke Taiwan. Ya, mungkin dia punya trik tersendiri cara bungkusnya gitu agar bisa lolos dan tidak terdeteksi, mungkin seperti itu guys. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya guys, semoga saja bermanfaat. Ya, saya doakan buat teman-teman di luar sana atau semua TKI dan TKW di seluruh dunia, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita bisa dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, diberikan kemudahan, diberikan majikan yang baik, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.